ketika Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 133, fa arsalna alaihimut tufan, sampai kepada ayat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, maka kami kirimkan kepada mereka tufan, angin yang mematikan, tapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Pelajarannya bagi kita adalah musibah-musibah yang terjadi di sekeliling kita itu tidak menjadikan ibrah dan pelajaran. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan? Itu karena kesombongannya. Kenapa kaum Ad juga ditenggelamkan? Itu karena kesombongannya. Maka jangan pernah sombong di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja. Terkadang Allah itu kalau mengirimkan tentaranya tidak harus tentara-tentara besar. Contoh umpamanya kaum Sabah. Kenapa kaum Sabah dihancurkan Allah? Dan dengan apa kaum Sabah dihancurkan coba? Dengan tikus. Bayangkan kaum Sabah di zaman itu dikenal sebagai jannah sorga karena kesuburannya, di mana mereka memiliki kebun dengan segala buah-buahan di dalamnya. Tidak ada satupun hewan-hewan yang mengganggu dalamnya. Tidak ada ular, tidak ada kecoa, tidak ada kalajengking, tidak ada semut, tidak ada nyamuk, tidak ada apa-apa masuk ke dalam kebun itu. Dan kalau mereka memanen itu tidak perlu dipetik, diletakkan saja keranjangnya di atas kepala, masuk ke dalam kebun, keluar sudah penuh. Saking subur dan indahnya negeri itu. Makanya Al-Quran bahasakan dengan sebutan jannah sorga, karena membuat cemburu negara-negara yang lainnya di zaman itu. Sampai siapapun yang datang ke negeri itu sakit, kemudian masuk ke negeri itu, keluar jadi sehat. Saking nikmatnya negeri Sabah itu, karena mereka masih memeluk agama Sulaiman. Tetapi setelah kenikmatan yang begitu banyak melupakan mereka, akhirnya mereka mulai kufur dan menyembah berhala. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala kirim tikus-tikus kecil, kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib. Karena keasikan mereka dengan dunia, mereka lupa ngecek jembatan. Bendungan zaman dulu kan bukan beton kayak sekarang. Bendungan zaman dulu pakai kayu-kayu kan begitu. Ketika satu kayunya jebol karena dimakan oleh tikus, apa yang terjadi? Maka air bah yang sangat besar dari Ma'rib melantakkan segalanya. Tidak ada yang tumbuh kecuali 3 kata Al-Quran. Itu pun tidak bisa dimakan kecuali daun bidara, pohon sidr. Buah-buahannya apalah yang bisa dimakan? Selebihnya buah-buahan yang pahit rasanya. Coba bayangkan ketika Allah menghancurkan kaum Sabah, coba hanya dengan tikus.